Kundur Malaysia. Niki kundur Malaysia. Nggih. Ini tubasnya bibitnya temu di. Riyen rencang niku nyuwun tiang Cina teng Punggur. Heeh. Dadosnya dikembangaken teng ngene Pak Ajung. Mboten tumbas teng napa toko-toko niku mboten wonten. Oh. Tapi nggih termasuk saya. Niki biasane didamel apa? Belum. Niki sayur. Oh, sayur. Nak nem sayur, mungkin nak pun tuwa putih ngoten nika saged didamel kue. Damel kue. Nggih. Namine buah kundur. Nggih. Oh, buah kundur. Nggih wawune kerja teng ngene tiang Cina Pak Ajung mriku sekonirse. Saderenge kurang penghasilan saking sayur niku kurang ngoten apa? Nggih mboten ngertos carane. Baru-baru ya. Nah, belajar kerja niku. Teng mriku kan Oh. nggih tanah gambut niku. Lorone ilmu Nggih. kalih kerja niku. Oh carane ngolah tanah gambut niku ngangge pupuk niki. Ah, Hmm. kan ngertos kalih kerja kan. Berarti waktu baru-baru nyun sewu kula mungel ngangge bahasa Indonesia ora apa-apa ya. Mboten Mas. Waktu baru-barunya datang ke Kalimantan, waktu jadi transmigran, waktu Ya. awal-awal, berarti tanah ini belum langsung bisa digarap ngoten, Pak? Lah masih hutan, Pak. Masih hutan. Dan Masih hutan. terus orang-orangnya cara untuk menanamnya Paling gimana? nanam padi. Nanam padi habis ditebang hutan kan, dibakar, nanti tabur-tabur benih. Nanti yang rapat pindahkan gitu aja. Belum langsung kayak gini, Wah, belum. belum. Ini baru-baru, Pak. Oh, ini Paling baru-baru. kalau sayur ini sekitar 10-an tahun lah orang mulai nanam sayur, nanam jagung itu sekitar 10 tahun. Baru-baru termasuk Iya. baru kemarin. Kalau Oh. dulu-dulunya itu ya banyak. Berarti kerja. sama, Pak. Apa nasib antara transmigrasi yang tahun 70-an dengan transmigrasi sekarang? Rata-rata. Waktu awal itu pasti susah gitu ya? Iya, rata-rata. Oh, susah untuk mengolah tanah itu karena belum paham gitu kali ya? Iyalah. Hmm. Apalagi lokasinya masih hutan. Heeh. Bahkan prosesnya lama, apalagi kayak macam ini kan gambutnya tebal. Heeh. Nanti udah nebas, membakar, gambut lagi. Lama prosesnya. Teman-teman, kita udah berada di lokasi transmigrasi kembali. Ini sama Pak Sinten, Pak. Pak Sarwi Pak Sarwi asalnya dari mana? dari kalau asalnya dari Solo, Boyolali. Solo Boyolali ya. Ya, Ini ketemu sama petani kundur, Pak ya, ceritanya, Pak ya. ya. Petani kundur, buah kundur ya. Buah kundur. Ini kalian kalau pengen tahu buah kundur ini semacam ini. Biasanya dipakai untuk apa, Pak? Saya belum paham sih, saya baru ini sangat ketemukan buah kundur ini. Untuk sayur, kalau muda, kalau tua ya untuk bikin kue biasa. Bikin kue. Iya. Oh, kalau rasa gimana ini biasanya? Kalau rasa kan biasanya ada campurannya. Enggak, kalau aslinya. Kalau aslinya ya tawar. Tawar. Tawar kurang lebih labu air atau apa gitu. Kurang lebih labu air. Oh, gitu. Jadi kalau tuanya nanti gimana ini? Warnanya Semacam. putih. Oh, Ya. semakin tua semakin putih. Semakin tua semakin putih, banyak bedaknya, itu udah mulai tua. Itu namanya kundur, Iya. buah kundur. Iya. Tapi di atas ini buah kundur, bawahnya dikasihnya anu ya, Ya tanaman karena tumpang sari aja. tumpang sari. Tapi hasilnya kurang lebih mungkin bahkan menghasilkan yang ini kali ya, Pak ya. Kalau sebenarnya kalau ini tumpang sari ini kurang maksimal hasilnya. Oh, kurang maksimal. Karena kena lindung. Kalau tomatnya harus Terbuka. tahan buka. Jadi Cocoknya apa ya sebetulnya kalau misalkan mau di bawahnya ini? kalau di bawahnya umpamanya mau dikasih cabai bagus. Bagus tapi Jahe, jahe. nah, Biar terlindung enggak masalah. tidak masalah. Kalau ini memang kurang bagus. Kurang bagus. Biasanya, Pak, kalau per kilonya sampai berapa? Standarnya harga? Ini kalau kundur ini kemarin diambil pos itu 5.000. 5.000. Ya. Tapi berat ya, Pak ya. Satu Ya, lumayan. satu buah bisa sampai sekilo. Rata-rata Coba mungkin lihat. panennya kayak gini ini mungkin belum ada sampai 1 kilo lah. Oh, belum sampai 1 kilo. Iya. Jadi mungkin butuh 3 atau 2 gitu ya untuk 1 kilonya ya. Ya rata-rata 2 atau 3 lah. Jadi kalau untuk harga 5.000 termasuknya harganya termasuk udah enak lah bagi Udah petani. sedang lah, udah Sedang. lah. Nggak rugi-rugi amat gitu ya. Ya. Oh. Ini namanya buah kundur semacam ini. Ini ada berapa pohon, berapa pokok, Wah, atau kalau- berapa biji? Enggak pernah ngitung. Ini setengah hektar ada? Nggak Seberapa? ada, paling ini cuma Seberapa aja belum? Enggak tahu. 26 galang. 26 galang. Iya. Oh, 26 galang. 26 galang. Perawatannya susah enggak, Pak, ini, Pak? Sebenarnya enggak susah, cuma kita nanam tuh banyak keriting. Kendalanya keriting karena kena pupuk lah. Makanya orang belum kan tempat Pak Ajung ya udah pakarnya aja udah susah tanam ini, udah keriting. Oh, gitu. Iya. Makanya saya coba ngembangkan, nanti kan bikin bibit lagi biar enggak punah. Biar enggak punah. Iya. Kayaknya sih jarang ya orang yang bertani kundur nih ya, Jarang. buah kundur ini. Iya, jarang. Saya perhatikan seluas-luas pertanian di Raso Jaya 1 ini baru Bapak aja mungkin yang ada. Ada juga yang lain.
Nah, itu kurang tahu. Kurang tahu. Kan, Kayaknya belum cuman pernah bapak. nengok sih. Belum pernah nengok kan? Iya, Memang belum cuman bapak aja. Itu. Ini udah panen berapa kali, Pak? Sekitar 5 kalian lah. 5 kali. Iya. Butuh berapa lama ini untuk proses sampai selesai manen itu? Berapa bulan lamanya? Mulai dari tanam. Dari tanam. Kalau mulai dari tanam tuh sekitar 2 bulanan lah. 2 bulan. Nah, 2 bulan sampai panen. Kalau nanti setelah panen tuh bisa sampai berapa lama? Wah, itu makanya saya baru coba ini, Pak. Ini baru pertama nih. Baru pertama, makanya belum tahu nanti umur tanaman ini berapa bulan ke depan belum tahu. Belum tahu. Nah. Kemarin waktu sekali panen bisa nyampe berapa kilo? Berapa kintal? Kemarin awal-awal tuh milih itu paling berapa ya? 24 kilo atau berapa tuh? 24 kilo. Nah. Masih awal-awal. Iya, terus naik namanya 50 kilo, terus 100 kilo. Oh gitu. Kalau panen rayanya itu biasanya di umur berapa? Biasanya di pertengahan, Pak. Di pertengahan. Di pertengahan panen. Sama seperti kayak buah apa namanya itu? Timun juga kayak gitu itu ya. kurang lebih gitu. Jadi itu baru awalnya sedikit, nanti kan naik, nanti di pertengahan itu yang paling besar yang ya, meledak gitu ya. Nah, itu baru pertengahan udah panen rayanya baru turun habis gitu. Kalau perawatannya tetap sama dengan perawatan kayak itu timun. Sebenarnya kurang lebih. Ini ada sedikit apa bedanya di sini? Kalau bedanya kan kalau timun ini sering naikkan cabang-cabangnya. Iya. Kalau macam ini kan cabang dibuang, Pak. Oh, cabangnya dibuang. Dibuang dari bawah itu bercabang cuma dibuang. Sebabnya? Sebabnya apa? Kalau ndak dibuang, dia yang ujungnya kalah. Oh. Ujungnya kalah. Oh iya, jadi dari sini Pak ya? Nah, dari bawah sini. Nah, ini kan dari sini kan ada cabang nih. Iya. Nah, ini dibuang. Oh, ini juga tadinya cabang ya? Iya, cabang. Ini semua buah. cabang. Oh, sampai atas sudah mendekati ini. Nah, paraknya ini. Paraknya kan? baru dibiarkan. Dia bercabang terserah ya. Iya. Baru nanti mulai dia ada tumbuh buah gitu ya. Iya. Soalnya kalau nggak dipotongin ya kalah induknya nanti itu. Oh gitu. Sebesar mana Pak yang paling besar biasanya Pak kalau udah tumbuh Pak? Maksudnya? Ini besarnya bisa sampai sebesar apa, yang paling besar seperti apa? Kalau yang kayak melon gitu kan bisa besar gitu ya. Ini paling besar itu sebesar gini, itu sekitaran 1,5 kilo. 1,5 kilo sampai 2 kilo itu paling mentok lah. Oh gitu. Kalau yang ini nih masih belum ya? Masih belum. Ini masih muda ya. Belum putih. Belum putih. Saya kemarin tuh enggak ada nyisakan banyak. Itu coba Pak, ini Pak. Kok nggak ada yang kira-kira udah tua gitu ya? Belum. Ini juga udah besar termasuknya ya? Masih kecil itu. Ini masih kecil? Masih kecil. Dia bisa besar sebesar gini lah. Itu sekitar 2 kiloan lah. Sekitar 2 kiloan. Ini butuh berapa minggu dari mulai buah sampai bisa dijual gitu ya? Dari mulai bunga gitu? Dari mulai bunga lama juga sih. Lama ya? Lama juga. Mau 1 bulanan gitu? Ya enggak nyampe sih. Enggak nyampe. Ini nanti yang seperti tadi itu, kayak itu terus depan gitu, itu bisa sampai bisa dipanen. Oh, besok. Oh, berarti ini termasuknya udah tua, Pak. Udah bisa dipanen ya kayak gini. Sebenarnya belum tua. Belum kita tua. Panen muda. Oh. Untuk sayur kan harus muda. Gitu ya. Ya memang kadang gitu ya. Kalau yang tua nanti biasanya buat apa? Ya buat kue itu tadi. Kue ya. Buat kue. Cuma kan kita jarang jual yang tua. Jadi kita jual untuk sayur ya. Betul. Oke, jadi di atas digunakan untuk buah kundur, bawahnya langsung untuk tomat. Tapi tomatnya bagus-bagus saya perhatikan nih. Kurang sih Pak. Kurang termasuknya ya. Pernah hasil juga Pak? Pernah dipanen gitu tomatnya ini? Belum. Oh belum, masih baru-baru soalnya ya. Masih nunggu. Dia terlalu lindung makanya nggak bercabang. Nggak bercabang. Ya. Kalau tomat ini tempat lapang, nggak ada halangan, nah itu bisa batangnya besar, nanti cabangnya banyak gitu, subur. Perkembangannya cepat ya. Kalau lindung nih memang nggak bisa tomat. Kalau tanah tetap sama, tanahnya tanah apa? Gambut. Jenis tanah gambut juga. Tanah gambut. Tapi mulai proses banyak gitu Pak ya. Campurannya apa biasanya Pak? Apanya? Untuk mendapatkan hasil bagus ini untuk ya kita kan buka lahan itu kita harus dasarin dulu dengan kayak kapur, SP. Nanti kalau ada ponska itu pakai ponska. Nanti pupuk kandangnya masukkan. Satu ponska itu bisa dapat berapaan itu? Biasa dapat berapa galang? Tergantung pemakaian. Kalau kita untuk irit itu ya satu ponska satu karung kan? Nah, itu mungkin bisa 10 galang. Ini kan galangannya pendek, sekitar 17 meter atau 18 meter. Itu bisa 10 galang. Bisa 10 galang dari satu karung ponska. Itu satu karung 50 kilo ya. 50 kilo. Terus nanti sama satu lagi apa selain ponska itu?
SP sama juga, bisa sampai 10 galang juga. Iya. Oh, jadi campur satu gitu, Pak? Biasanya tabur sendiri. Oh, tabur sendiri-sendiri. Tapi sekitar untuk satu satu saknya itu bisa sampai untuk 1 galang. 10 galang. 10 galang. Satu saknya bisa sampai untuk 10 galang. Jadi galangan tuh semacam ini, Pak ya? Iya. Nanti kan dibelah nih. Oh, Kalau dibelah. sebelum ditutup dibelah dulu. Oh, dibelah dulu, baru nanti tabur. Ditaburkan. Nanti ada SP, ada kapur, ada tai ayam. Kalau kapur ukuran berapa dari satu karung itu? Kalau dibikin agak tebal mungkin sekitar 5 atau 6 galang. Berarti kalau 10 galang itu mungkin butuh 2 karung lah, Pak ya. Butuh 2 karung. Untuk kapur dolomitnya. Tapi kalau misalkan ponskanya atau pupuknya itu cukup satu karung gitu. 1 karung untuk 10 galang. 10 galang. Kalau ininya apa namanya, tai ayam? Tai ayamnya itu kalau 1 galang ini mau 2 karung. Mau 2 karung. Iya. Berarti mau 20 karung ya? Iya. Oh, besar juga ya ternyata untuk modal petani, Pak ya. Ayah memang besar. Besar ya. Cuma kadang-kadang kita kendalanya kan pengaruh nanti enggak bagus. Terus penjualannya pas murah. Pas murah. Banyak itu. kendalanya. Istilahnya kita itu kayak gambling, Pak ya. Gambling itu maksudnya kayak bertaruh gitu ya. Iyalah. Bertaruh. Untung-untungan. Nah, gitu istilahnya. Kalau memang rezekinya ya alhamdulillah nanti bagus tumbuhnya, harganya pas bagus. Bagus. Tapi jarang ya yang ketemu misalnya pas kita udah keluar banyak terus harganya tumbang, itu jarang. Ada ya, pernah juga? Tetap ada dapat. Tetap ada. Kalau petani ini sering nanam itu harga murah dapat, harga mahal juga dapat. Harga sedang pun juga dapat gitu. Iya, tetap ngalami semua gitu jadi petani. Kalau petani ini. Oh gitu. Kecuali yang petani jarang-jarang, nah itu pas nanam mahal. Nanti panennya pas harga anjlok. Pas harga mahal nggak nanam kan, nah itu petani kan nggak rutin. Ini berarti jenengan terus-terusan. Jadi tanam ini nanti ganti apa, tanam apalagi dalam satu tahun ganti jenis tanaman lain. Oh gitu. Ya. Jadi terus ya berurutan, berkesinambungan gitu ya. Kalau diistirahatkan lama kan kita ya enggak ada penghasilan. Iya betul. Oke, teman-teman, itu mungkin yang bisa saya lihatkan. Di lokasi transmigrasi ini ketemu sama Pak siapa tadi? Sarwi. Pak Sarwi, ketemu sama Pak Sarwi, salah satu transmigran asal Boyolali, Jawa Tengah. Ini udah generasi berapa ya? Tahun berapa? 74, 75. Oh, 73. Datang di Kalimantan Barat tuh 73. Jadi beliaunya sekarang udah menggeluti pertanian, terutama nanam buah kundur. Saya baru tahu buah kundur ini semacam ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu, yang sekarang ini lokasi transmigrasinya masih luas, bisa juga digunakan untuk menanam buah kundur. Ternyata buah kundur juga bisa hidup di lahan gambut, ya Pak ya, di lahan gambut. Oke, apalagi kalau misalkan mau di atasnya untuk buah kundur, di bawahnya dikasihnya tanaman tumpang sari, ini semacam tomat. Bisa juga cabai, ada lagi jahe juga bisa. Kalau jahe butuh waktu berapa lama, Pak? Kalau jahe sampai panen tuh? Biasanya 6 bulan. 6 bulan. Ya. Berarti ini nanti selesai baru jahenya bisa muncul, bisa panen gitu ya, biasanya ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa jadi motivasi kalian juga untuk transmigran yang baru-baru di lokasi transmigrasi. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya wonten apa pesan kangge transmigran sing anyar niku? Nggih, bertahan urip, ampun gampang nyerah kan ngoten. Soalnya teng Kalimantan niki ajeng susah ibaratnya penting mboten males nggih tetep hasil tetep saged maem gitu ya. Ampun gampang putus asa terus langsung jawi ampun ngoten nggih. Nggih. Pados lah ibaratnya tangkret-tangkret tiyang tambah ngelmune nanam kan ngoten. Gampang sakniki mboten perlu bayar kok. Nggih, saestu.